حي على الفلاح. Siapa yang tidak mengingat salah satu bencana besar, tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam. Bencana yang memakan korban sekitar 230.000 jiwa ini menyebabkan trauma yang luar biasa mendalam bagi masyarakat Aceh. Bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004 ini menjadi salah satu bencana paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Kehilangan menjadi luka mendalam bagi setiap masyarakat Aceh yang ditinggal pergi oleh tiap anggota keluarganya. Jiwa serta raga mereka tercerai-berai akibat kematian dan juga tak diketahui di mana keberadaannya. Tangis air mata mengiringi kala bencana besar itu terjadi. Tentunya kita tidak akan lupa dengan bencana tersebut yang memakan banyak korban. Korban yang begitu banyak membuat masyarakat Indonesia bersatu dan membuka mata serta hati mereka untuk memberikan bantuannya. Salah satunya adalah FPI yang turut mengirimkan para relawannya untuk terjun langsung ke Nanggroe Aceh Darussalam dalam menangani permasalahan bencana tsunami Aceh. Selain itu, pembahasan pada Front Talk Show di episode kali ini adalah mengenai pandangan salah satu relawan terhadap Habib Rizik dari mulai sisi kemanusiaan serta sosok Habib Rizik sebagai tokoh sentral FPI. Akan diceritakan mulai dari perencanaan awal sebelum keberangkatan ke Aceh, juga pesan Habib Rizik kepada semua relawan agar tidak lepas zikir, menjaga wudu, bulatkan niat dan tekad, sehingga mendorong semangat para relawan FPI untuk terus maju, serta membahas respon masyarakat dengan keberadaan FPI pada bencana tsunami Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa sahabat muslim Front TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dapat berkumpul kembali dalam acara Front Talk Show. Kali ini saya di Ali Alatas sebagai pemandu acara ditemani oleh Ustadz Mahsuni Kaloko yang merupakan salah satu tokoh penting dari peristiwa aktivisme FPI di Aceh waktu tsunami Aceh tahun 2004. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita akan membahas masalah bagaimana sesungguhnya peran FPI ketika tsunami Aceh. Nah, kebetulan akhirnya Ustadz Mahsuni Kaloko ini merupakan salah satu relawan penting yang pertama kali bahkan diutus oleh FPI untuk terjun langsung ke bumi Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam untuk menangani permasalahan tsunami Aceh. Nah, sebelum kita bahas masalah Aceh, Ustaz, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum bahas masalah itu, Ustaz, Ana mau nanya dengan antum ini masalah sebenarnya bagaimana sih pandangan antum ini terhadap Habib Rizik dari mulai sisi kemanusiaan, karena kan Aceh ini kan luar biasa. Nah, sebelum itu nih kan antum ini kan saat itu jadi Panglima Laskar Pembela Islam. Nah, jadi memperhatikan bagaimana Habib Rizik itu tindak tanduknya. Nah, menurut antum nih bagaimana sesungguhnya sosok Habib Rizik sebagai sosok sentral di FPI? Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau Ana luruskan dulu. Jadi waktu Ana diberikan tugas oleh pada saat itu Ketua Umum ya, Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Ana belum jadi Panglima. Ana masih Kepala Staf Operasional. Jadi kalau di pemerintahan ini Pangkostrat lah. Pangkostrat. Jadi Ana pegang kendali Laskar seluruh Indonesia. Jadi Panglima pada saat itu Kiai Tubagus Siddiq perintahkan ke Ana. Jadi komandonya begitu. Nah, ini kejadian tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam ini langsung diambil dalam situasi darurat. Ketua Umum ambil alih komando itu. Mirip kayak di NKRI, Presiden adalah Panglima tertinggi. Nah, waktu itu langsung Habib perintahkan saya, antum berangkat. Jadi tsunami itu terjadi tanggal 26 Desember 2004.
Ana ditelepon langsung oleh Habib untuk berangkat. Saat itu lagi Ya, kebetulan lagi silaturahmi di Kerawang, dikasih cuti 3 hari. Ya. Cutinya belum habis, baru sehari dan langsung dapat tugas. Ya, karena Ana sebagai santri, sebagai anggota, sebagai murid juga ya. sebagai murid juga, samina wa ta'na. Jadi bukan samina wa pikir-pikirna. Ya, jadi begitu diperintahkan langsung jalan. Mantap. Subhanallah. Jadi dari situ bisa kita lihat siapa sih sebenarnya Habib Rizik ini. Ya. Pada saat itu RI satunya kan baru belum sebulan tuh. Nah, waktu zaman SBY ya. Iya, SBY sama segala macam. Siapa sih itu terpanggil sisi kemanusiaannya? Kebetulan ini musibah, tragedi ini terjadi di daerah mayoritas Muslim. Dan iman itu diketuk di situ, bukan hanya kemanusiaan, iman juga diketuk. Jadi saya lihat di situ, Masya Allah, ente berangkat secepatnya, ente mapping ke sana, apa yang bisa kita buat, kita lakukan pada saat itu. Jadi itu aja udah ada gambaran tuh, siapa sih sebenarnya Habib Rizik. Nah kalau udah ketahuan gambarnya siapa Habib Rizik, otomatis itulah yang ada di FPI. Otomatis. Nah, pada saat itu FPI di Nanggro Aceh Darussalam belum ada. Tapi nama FPI sudah sampai ke telinga Terngiang mereka. ya? Terngiang. Ya, memang itu yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Nah, pencanaan awalnya tuh sebelum keberangkatan gimana, Ustaz? Saat keberangkatan, nah antum boleh ceritakan tuh perencanaannya dari mulai ya macam-macam lah sampai akhirnya bisa berangkat kepada Nanggro Aceh. Jadi ini para ikhwah semua, ini kehendak Allah. Ya. Jadi bencana musibah dimanapun berada tempat atau lokasinya, besar kecilnya, ini semua kita harus terima pakai iman. Sebab kalau tidak pakai iman akan repot kita. Coba bisa dibayangkan tidak? Pada saat itu, jujur aja, di dompet Ana cuma ada 300.000. Ya. Kalau kita mau ke Aceh, naik pesawatnya sudah berapa? Garuda. Pada saat itu Garuda semua blank. Ya, nggak ada penerbangan sebenarnya. Ada penerbangan cukup diperbolehkan oleh Hercules saja untuk logistik. Garuda tidak boleh lepas landasan, tidak boleh landing dari sana. Begitu juga di sini. Nah, memang benar waktu awal berangkat itu ada dengan Ustadz Kharel dari Pasar Minggu. Dia kebetulan pada saat itu Koit Pasar Minggu. Koit itu Komandan Laskar tingkat DPC kecamatan ya. Ditugaskan untuk mapping real segala macam. Dibekali oleh DPP, ini buat uang saku. Ternyata uang saku itu di sana uang tuh nggak ada harganya. Apa yang mau kita beli? Semua ada di sana. Jadi bantuan itu dari mana negara yang belum pernah kita lihat di peta itu ada di sana. Bendera model apapun yang belum pernah kita belajar di bangku kuliah di sana ada. Orang model apa pun bantuan ada. Jenis makanan semua ada. Jadi uang itu nggak ada artinya. Nggak ada. Ya. Jadi karena spontanitas itulah, karena iman itulah spontanitas itu yang akhirnya semua Allah mudahin. Ana dengan Ustadz Karel baru pertama kali naik namanya Hercules. Coba. Rasanya gimana tuh? Lebih enak naik Kopaja yang sekarang nih AC nih. Ya. Kopaja. Kalau kita naik pesawat domestik, handphone harus mati. Di sana bukan handphone. HT segala macam operasi. Ya karena mati soal sinyal. Pikir anak kan duduk di pesawat itu pakai seatbelt enak. Ini enggak, kita berdiri bawahnya telur, bawahnya ayam, bawahnya terigu. Udah kayak naik metro mini. Dan itu 3 jam. Suaranya Masya Allah, udah kayak mesin diesel. Brrrr. Awal naik takut di mana, manusiawi kan. Jatuh nih, wah nggak nyampe nih, wah jatuh nih. Tapi ya itu dia. Habis terus motivasi, Ustaz, jangan lepas zikir. Ustaz, jangan lepas wudu. Jaga wudu. Habib tuh ya? Habib Rizik. Bulatkan niat, tekad, maju. Nah, itu mempak. Ya, jadi dari situ udah ketahuan lagi 2 poin tentang sosok Habib Rizik. Ya, jadi dengan niat yang kuat, dengan tekad yang bulat,
yang tidak mungkin, ya. Kata Allah kun payakun, mudah semuanya. Jadi Pak. Jadi kita nggak pernah relawan itu pasti laskar, ya. Karena ke sana nggak mungkin pakai atribut laskar. Jadi sana pakai benda relawan FPI nasional. Itulah cikal bakal dari Hilmi Hilal Merah Indonesia. Habib Ali yang pegang. Habib Ali Jadi Al-Hamid. semua ya sekarang Habib Ali Al-Hamid, Hilmi. Jadi semua laskar itu mencoba jadi relawan dan tidak ada bekal sama sekali bagaimana evakuasi mayit, bagaimana caranya bangun tenda, bagaimana jadi bikin dapur umum dan segala macam. Tapi karena niat yang kuat, ya. Dan semata-mata karena hanya itu. Ya. Urusan mayit apa? Fardu kifayah. Iya. Coba kalau nggak diurus. Jadi itu dasarnya kita berangkat. Subhanallah. Awalnya memang teman-teman itu berangkat coba 3 hari 3 malam, Beb. Naik kapal laut, dari Melabuh naik lagi, terus naik truk 12 jam. Jadi nggak langsung kucuk-kucuk dari Petamburan langsung ke lokasi Banda Aceh, tidak. Nah, karena yang tadi tuh niatnya kuat, tekadnya bulat, yang nggak pernah kita bayangkan semuanya mudah. Alhamdulillah. Jadi memang luar biasa. Dari mulai rencana awal aja tuh memang cobaannya tuh juga udah luar biasa ya. Jadi memang bencana Aceh ini salah satu istilahnya apa ya, milestone. Satu batu loncatan FPI untuk kemudian lebih mengabdi kepada bangsa Indonesia ke depannya. Nah, alhamdulillah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, Ustaz Maksuni, masih banyak lagi yang perlu kita bahas dari antum. Pemirsa, sahabat Muslim Front TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum ini bisa ikut lagi nanti segmen setelah ini. Kita rehat sejenak.